Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur siang hari ini diberi nikmat oleh Allah bisa berkumpul bersilaturahmi di hari Ramadan yang ke berapa nih? 15. Rata semua ya. Enggak ada yang udah 25 kali jangan-jangan. 18 sudah. Oh iya, ada yang udah 18 tuh. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah kita di sini mau belajar beberapa hal terkait dengan zakat fitrah, begitu ya. Nah sebelumnya tentu kita mau bahas karena ada beberapa orang yang mengatakan zakat fitrah itu sebenarnya namanya bukan zakat fitrah, katanya zakatul fitri. Tapi ternyata sebenarnya ulama juga make dua-duanya. Jadi ulama tuh make zakat fitrah juga, make juga istilah zakatul fitri. Zakatul fitri itu disebut karena zakat ini wajib sebab berbuka dari Ramadan. Al-fitr itu kan artinya berbuka dari bulan Ramadan. Makanya namanya zakatul fitr. Tapi kalaupun zakat fitrah itu juga nggak salah. Bahkan ada ulama Syafi'i itu namanya Imam Taqiyuddin Al-Hisni, maka istilahnya zakat fitrah. Sebab kenapa zakat fitrah? Karena zakat itu kan ada dua. Ada zakat harta, ada zakat badan. Zakat harta tuh yang emas perak, barang dagangan, barang tambang, peternakan tuh namanya zakat emas. Nah kalau zakat badan ini ya zakat fitrah. Jadi zakat badan tuh zakat atas kepemilikan badan dia, begitu. Makanya dinamakan zakat fitrah. Fitrah itu kan salah satu maknanya khilqah. Khilqah itu penciptaan, jadi badan dia begitu. Jadi mau nyebutnya zakat fitrah ya boleh, nyebutnya zakatul fitr juga tidak ada masalah begitu. Jadi dua-duanya ini istilah yang apa namanya enggak yang gimana-gimana kalau salah begitu. Karena kan kayak semacam apa ya, ada beberapa orang yang mempermasalahkan istilah sholat fajar sama sholat subuh aja pada bermasalah. Padahal sholat fajar ya sholat subuh ya sholat subuh ya sholat fajar kan begitu. Qiyamul Ramadan apa sholat tarawih ya dia juga kan gitu. Qiyamul Ramadan dengan sholat tarawih. Jadi itu namanya tuh zakatul fitr atau zakat fitrah. Nah zakat fitrah ini kata ulama artinya atau definisinya qadarun ma yajibu minal mali indal fitri min Ramadan. Qadarun minal mali yajibu indal fitri min Ramadan. Seukuran harta tertentu yang diwajibkan dikeluarkan ketika berbuka dari bulan Ramadan. Jadi maka standar waktu wajibnya zakat fitrah itu malam takbiran. Jadi terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan bayar zakat fitrah begitu. Jadi standarnya begitu. Tapi kalaupun mau diduluin 2 hari sebelum malam takbiran, 3 hari bahkan dari awal Ramadan itu beberapa ulama membolehkan, tidak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu apa ya namanya tuh efektivitas untuk si fakir miskinnya. Jadi fakir miskin itu kan salah satu hikmah kenapa zakat dibayar di malam takbiran, supaya si fakir miskin tuh hari raya sama-sama cukup, sama kayak kita. Jadi jangan sampai ada di hari raya orang tuh masih minta-minta. Jangan sampai di hari raya masih ada orang yang kekurangan. Makanya baiknya tuh dibayarkan di malam takbiran supaya hari rayanya tuh semua berkecukupan. Yang kaya memang cukup, yang miskin pun cukup dengan bayar zakat, dengan bayar orang-orang kepada dia zakat fitrah.
Jadi ini definisinya qadarun minal mal, beberapa hitungan daripada harta yang diwajibkan bayar indal fitri ketika berbuka dari bulan Ramadan. Maka siapapun yang hidup di malam takbiran itu, artinya ada bayi nih, ada orang lahirin jam setengah 6 sore, maghribnya jam 6, maka bayi yang baru lahir jam setengah 6 itu wajib bayar zakat fitrah, begitu. Wajib bayar zakat fitrah. Makanya kan zakat fitrah itu tidak ada hubungannya sama puasa sebenarnya. Maksudnya nggak ada syarat kalau orang puasa tuh wajib zakat fitrah. Kalau orang nggak puasa berarti nggak zakat fitrah. Enggak, wajib zakat fitrah tuh karena dia hidup di malam takbiran. Puasa kagak puasa wajib bayar zakat fitrah, begitu. Artinya ada anak kecil yang belum wajib puasa, malam takbirannya hidup, bayar zakat fitrah. Orang tua yang udah nggak lagi puasa, malam takbiran masih hidup, ya bayar zakat fitrah, begitu. Makanya waktu itu kan ada hadis yang katanya siapa orang yang puasa lalu tidak bayar zakat maka puasanya tidak diterima. Nggak ada hubungannya sebenarnya. Sebab zakat itu punya syarat tertentu, puasa juga punya syarat tertentu sendiri, begitu. Jadi kalau ada orang puasa malam takbiran nggak zakat fitrah, ya dia dosa gara-gara nggak zakatnya. Cuman puasanya udah beres, begitu. Sama kayak orang puasa cuman kagak sholat, begitu. Kalau ditanya puasanya sah apa enggak? Ya kan puasa mesah, yang penting puasa mah kagak makan, kagak minum, kagak jima dari mulai subuh sampai maghrib, begitu. Kalau dia kagak sholat, ya dosa kagak sholatnya, kan begitu. Jadi puasanya mesah. Itu kalau kayak gitu puasanya diterima apa enggak sama Allah? Diterima kagak terima kan bukan urusan kita. Itu mah urusan Allah kan ya. Cuman kita diajarin nih mana standar ibadah yang sah. Sama kayak sholat. Kalau ditanya tuh sholatnya sah apa enggak tuh? Tinggal dilihat rukunnya dikerjain apa kagak, syaratnya dikerjain apa enggak. Kalau semua syarat rukun dikerjain ya sholatnya sah. Diterima apa kagak Ustaz sama Allah? Ya bukan urusan kita itu mah gitu. Itu urusan Allah gitu. Jadi kagak usah terlalu bingung apa ibadah kita diterima atau tidak. Yang penting kita ngerjain ibadah sesuai tuntutan, sesuai tuntunan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Zakat fitrah juga sama. Jadi begitu. Orang yang hidup di malam takbiran wajib kemudian bayar zakat fitrah. Nah, bayarnya berapa? Saya sih lebih suka kalau bayar zakat fitrah itu ngikutin keputusan Basnas setempat. Jadi kalau Basnas, kalau di sini kan orang Bekasi ya, Bekasi apa Depok sini? Bekasi ya. Berarti kalau Basnasnya sudah menetapkan, tapi kalau setahu saya Basnas yang di Basnas nasional tuh kalau berasnya tuh berapa liter saya lupa. Cuman kalau diuangkan tuh uangnya 47.000. Jadi kalau bayar zakat fitrah, kita nih sebagai yang jadi panitia mengikuti ketetapan Basnas. Jadi yang kurang dari itu suruh bayar lagi, begitu. Jadi jangan pokoknya kudu rata semuanya, rata supaya karena ini nih zakat nih diberikan kepada miskin. Kalau nanti si miskin dapatnya beda-beda, nah ini kan akhirnya malah menimbulkan saling curiga, begitu. Gue sih kayaknya pengurus masjid sentimen sama gue, kata dia begitu. Terus gue dapatnya rada dikit ini, gitu. Lu dapatnya rada banyak kan ya. Jadi supaya tidak menimbulkan kecemburuan antara fakir, antara miskin, maka semua orang yang datang bayar disamain. Makanya saya juga mengkritik tradisi banyak orang yang bayar zakat fitrah itu disesuaikan dengan jenis beras yang dia makan. Padahal kagak ada ketentuan begitu. Zakat fitrah itu dibayarkan dengan jenis makanan pokok kebanyakan orang setempat. Bukan dengan jenis makanan yang dia makan. Jadi dengan jenis makanan pokok kebanyakan orang. Jadi kebanyakan orang umumnya nih pakai beras yang berapa ribu? 15. Ya 15.000 kita bayar.
Jadi kalau zakat fitrahnya 3 liter 15.000 kali 3 begitu. Jadi kalau kita walaupun kita makan berasnya mungkin yang 20.000 atau jangan kita juga nggak tahu makan beras yang berapa tuh. Kita belinya langsung yang 10 kilo, yang 10 kilo kan ya. Jadi bukan beras ukuran kita yang makan. Sama semua hal dari mulai zakat fitrah, fidyah itu juga sama, kafarat itu bayar zakatnya dengan jenis yang kebanyakan orang makan. Berbeda kalau orang zakat pertanian, dia panen padi. Nah kan bayarnya sesuai dengan padi yang dia panen. Tapi kalau zakat fitrah, karena ini ditujukan kepada orang miskin, kan bukan buat kita ini zakat, buat orang miskin. Maka jangan pakai ukuran beras kita, tapi pakai ukuran beras kebanyakan orang, begitu. Maka dari itu sejak awal kita bilang apa yang sudah diputuskan oleh Basnas ikutin. Kecuali kalau kita punya Basnas kagak ngumumin, misalnya begitu. Di satu atau nggak nyampe informasi Basnas kepada kita. Jadi kalau sudah ditetapkan segitu, biar rata semuanya. Yang bayar beras ya segini, yang pakai duit ya segini. Supaya nanti nyampe ke miskinnya juga sama. Jangan sampai kemudian ada kecemburuan sebab bayarnya tuh beda-beda. Itu yang soal jenisnya. Nah, lalu takarannya sebenarnya ya kalau kita mengikuti bagaimana dulu Nabi Muhammad SAW bayar zakat fitrah, mensyariatkan zakat fitrah, itu kan ukurannya 1 sok tuh. 1 sok. 1 sok itu 4 raupan tangan orang dewasa normal. Nih raup begini nih. Ini diraup 4 kali begini nih. Ini namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu 4 kali raupan. Kalau fidyah 1 kali raup. Kalau zakat fitrah 4 kali gitu. Nah kemudian kan zaman berjalan ukuran 1 sok itu kan mulai hilang, mulai tidak lagi dipakai begitu. Dulu saya punya guru orang Suriah, dia bilang bahwa banyak Nabi Muhammad SAW tuh nyebutin tuh dengan jenis-jenis yang beliau pakai dan para sahabat. Maksudnya timbangan berat, timbangan volume. Bahkan jarak safar itu kan ada ukurannya. Itu yang kayak begitu, itu sejak terjadinya kolonialisme, penjajahan kepada negeri-negeri muslim, itu ukuran-ukuran itu tuh hilang tuh. Atau bahkan dikatakan sengaja dihilangin supaya seorang orang Islam jauh dari syariatnya begitu. Kita udah nggak kenal lagi tuh 1 sok, kita udah nggak kenal, 1 mud kita udah nggak kenal kan ya. Apalagi tuh hinto macam-macam kita udah nggak kenal sebab memang ukuran itu dihilangkan. Akhirnya kita konversi kepada ukuran yang banyak kita pakai sekarang. Ada yang liter, ada yang kilogram begitu. Maka nanti tinggal tinggal ngikutin keputusan Basnas apakah ini 3 liter atau biasanya Basnas sih ngeluarin 2 liter sama kilogram. Jadi yang bayar kilogram sekian, yang liter sekian begitu. Maksudnya kalau sudah ditetapkan 2 jenis, kilogram sekian, liter sekian, jangan beda lagi udah. Jadi semuanya bayar dengan nilai yang sama, kemudian diberikan kepada fakir miskin dengan nilai yang sama juga. Jadi jangan sampai ada orang yang bawa sendiri dengan ukuran sendiri, jangan gitu. Saya saran sih jangan begitu. Kalau dia mau langsung bayar ke fakir miskin sih silahkan begitu. Tapi kalau mau diorganisir sama panitia masjid, sebaiknya panitia masjid itu punya pakem. Kalau kita tuh nerimanya segini nih, yang bayarnya nggak segini, bayar langsung aja dah ke fakir miskin gitu. Supaya nanti tidak terjadi kecemburuan kepada fakir miskin yang kita alokasikan zakat kepada mereka. Jadi itu ukurannya 1 sok. 1 sok 4 kali raupan tangan orang dewasa normal yang kemudian dikonversi. Tahun lalu sih 3 liter. 3 liter kilogramnya 2,5 kilogram. Di beberapa Basnas tuh di daerah ada yang 3,5 liter, kilogramnya 2,7 kilogram begitu. Tapi Basnas DKI sih saya pikir nggak berubah. Dulu Basnas DKI juga Jakarta begitu itu
45.000. 45.000 kalau diuangkan begitu. Kapan waktunya bayar zakat fitrah? Sebenarnya kan waktu wajibnya tadi itu malam takbiran. Nah, cuman ulama membolehkan supaya didahulukan zakat fitrah sehari, 2 hari, atau bahkan sejak awal Ramadan. Ini sekarang tanggal 15 kita bayar juga nggak ada masalah sebenarnya. Cuman tujuan daripada zakat fitrah akhirnya tidak tercapai. Tujuannya tuh biar hari raya si miskin kagak minta-minta lagi. Kalau dikasih sekarang udah keburu habis begitu. Udah keburu habis, akhirnya nanti hari raya dia minta lagi. Jadi waktunya adalah, jadi standar wajibnya tuh malam takbiran. Boleh gak kalau lewat dari malam takbiran kita bayar zakat? Jadi kita sibuk nih pulang kampung, apa sibuk macem-macem sampai lupa bayar zakat begitu. Ingat-ingatnya habis lebaran. Jadi waktu bayar zakat fitrah itu memang mulainya sejak awal Ramadan. Waktu afdolnya tuh sampai imam takbiratul ihram salat Idul Fitri. Waktu afdolnya itu. Jadi imam ketika takbiratul ihram udah lewat waktu afdol zakat fitrah. Tapi habis itu boleh apa enggak? Boleh. Jadi waktu zakat fitrah tuh terus maju sampai setelah sholat sampai zohor hari raya. Sampai zohor hari raya tuh namanya waktul ibahah. Jadi ada waktu mubah. Kalau malam takbiran sampai imam naik sholat id itu namanya kan waktu istihbab, waktu di mana sangat dianjurkan zakat fitrah tuh di situ. Jadi boleh dari awal Ramadan, malam takbiran nih waktu paling afdol, paling sunnahnya begitu. Dari mulai malam takbiran terbenam matahari sampai imam takbiratul ihram. Nah, imam takbiratul ihram udah assalamualaikum sampai zohor, ini namanya waktu al-ibahah, waktu mubah, boleh nggak apa-apa zakat fitrah, tetap sah gugur kewajiban. Kalau dari zuhur sampai maghrib, ini namanya waktul karohah. Sudah dimakruhkan. Masih boleh zakat fitrah, cuman makruh. Hari raya itu dari mulai zuhur sampai maghrib. Kalau sudah terbenam matahari maghrib, selesai sudah waktu zakat fitrah. Orang yang tidak bayar sampai maghrib hari raya pertama, itu jatuhnya dosa udah. Sebab dia meninggalkan kewajiban zakat fitrah. Jadi paling mentok bayar zakat fitrah adalah maghrib hari raya tanggal 1 Syawal. Jadi hari raya aja pagi-pagi dia boleh nyari. Bahkan ada beberapa tradisi, saya kurang apal namanya. Ada salah satu tokoh yang kalau hari lebaran tuh nerima miskin. Jadi habis sholat id dia pulang, miskin tuh udah pada ngantri sama dia. Jadi dia dikasih. Jadi sengaja itu zakat-zakat jamaahnya dikumpulin begitu. Karena dia tahu nanti hari raya pada datang dikasih satu-satu begitu. Sebab memang itu dibolehkan. Maksudnya bayar zakat fitrah habis sholat id boleh. Walaupun tidak afdol. Afdolnya itu malam takbiran. Supaya hari raya kagak ada yang ngantri lagi begitu maksudnya. Supaya hari raya itu kita semua senang begitu. Senang semuanya, tidak ada yang minta-minta lagi. Kemudian siapa yang wajib bayar? Yang wajib bayar itu adalah muslim, kemudian dia adalah orang yang mampu. Dia muslim, dia mampu. Apa standarnya mampu? Standar mampu itu punya kecukupan untuk hari raya dan punya kelebihan. Maksudnya gini, dia misalnya nih malam takbiran megang 50.000 mah kedikitan gitu. Dia malam takbiran megang 1 juta misalnya, dapat nih 1 juta. Dia nanggung, dia anaknya 2, istrinya 1, berarti dia nanggung 4 orang, dirinya, istrinya, sama anaknya. Untuk kebutuhan kebetulan hari raya nih akhir bulan nih, udah tanggal 1 besokannya kan ya gitu. Kalau dia megang 1 juta, kebutuhan anak istri dari mulai sandang, pangan, papannya untuk sehari-hari raya itu berapa tuh? Makan misalnya 200.000 misalnya. Kemudian pakaiannya mesti ada pakaian yang nutup aurat. Udah nggak perlu beli lagi. Kemudian harus bayar kontrakan misalnya. Kontrakannya 700.000 atau berapa begitu. Sisanya masih ada 200.000 misalnya.
malam takbiran megang 1 juta, dikeluarin buat kebutuhan besok hari raya itu sisanya 200.000, maka dia mampu tuh namanya. Sebab dia punya kelebihan dari kebutuhan yang dia butuhkan untuk hari raya, gitu. Jadi nggak usah dihitung 1 bulan, hitungannya hari besok aja hari raya butuhnya berapa. Butuh makan sekian, butuh ini sekian, butuh ini sekian. Sisanya berapa? Sisanya 200. 200 masih cukup gak bayar zakat fitrah? Cukup itu. Bahkan 4 orang cukup itu bayar zakat fitrah. Maka dia wajib bayar zakat fitrah. Sebab itu namanya mampu. Tapi bisa jadi orang megang duitnya lebih banyak, tapi bisa jadi nggak mampu. Megang duit malam takbiran ada 5 juta begitu. Tapi yang ditanggung juga banyak. Anaknya ada 3. Itu istri pertama tuh. Belum lagi istri kedua, anaknya 3 lagi. 6 anaknya, istrinya 2. Itu yang kecatat di KUA itu 2 istri itu. Yang kagak kecatat ada 2 lagi kan gitu, udah punya anak. Jadi dihitung kebutuhan buat besok berapa nih? Buat besok termasuk kontrakan bini kedua, kontrakan bini ketiga, beres, sisanya cuma cuma 20.000. 20.000 cukup gak buat zakat fitrah? Nggak cukup, berarti dia nggak mampu. Jadi orang yang dikatakan mampu bayar zakat itu adalah orang yang punya kelebihan dari kebutuhan yang dia butuhkan untuk hari raya. Hari raya butuhnya berapa? Butuhnya 3 juta, makan, minum, kontrakan. Punya duitnya berapa? Punya duit 5 juta, sisanya 2 juta, mampu berarti. Hari raya butuh berapa? Butuh 5 juta. Buat apa 5 juta? Makan, minum, pakaian, termasuk beli bayar air, termasuk kontrakan. Sisanya berapa? Nggak ada sisa, orang punya 5 juta doang, berarti nggak mampu, nggak wajib bayar zakat fitrah. Jadi yang wajib bayar zakat fitrah adalah orang yang punya kelebihan dari kebutuhan yang dia butuhkan di hari raya, begitu. Nah, anak-anak itu sebenarnya anak-anak yang belum balik ya. Anak-anak yang belum balik itu adalah kewajiban orang tuanya untuk bayar zakat fitrah, gitu. Artinya begini, kalau nanti mereka tuh di sekolahan, bayar begitu, bayar zakat fitrah, itu harus seizin kita sebagai orang yang wajib membayarkannya. Jadi jangan sampai anak kita bayar zakat fitrah sendiri tanpa izin orang tuanya, make duit jajannya. Gitu kagak sah. Sebab kewajiban zakatnya tuh ada pada kita orang tuanya begitu. Jadi orang-orang yang di bawah tanggungan orang lain, kewajiban zakatnya tuh ada pada orang tuanya, pada yang wajib nafkah itu. Kecuali dia sudah dewasa dan layak bekerja. Orang dewasa, laki-laki udah umur 15 tahun, udah 19 tahun, 20 tahun, belum nikah, masih nyampur sama orang tua, tapi udah kerja. Orang gini boleh bayar sendiri, nggak perlu izin. Sebab memang hajat dirinya, kewajiban dirinya dia sendiri yang nanggung, termasuk ibadah zakat fitrah. Tapi kalau anak-anak yang masih kecil begitu, kalau mau bayar zakat fitrah langsung itu harus izin kepada orang tuanya. Kemudian bayarnya boleh gak kalau dikonversi make uang? Boleh dikonversi make uang. Banyak ulama kontemporer membolehkan, tidak ada masalah. Dan konversinya dari nilai zakat fitrah yang dia bayar. Maksudnya dia bayar 3 liter, ya dari 3 liter itu zakat fitrahnya. Karena kan ada sebagian ulama yang kalau mau bayar make uang, ada tuh beberapa masjid tuh, jadi antara bayar make beras sama uang tuh lebih besar make uang. Sebab pikirannya begini, satu-satunya mazhab fikih yang membolehkan bayar make uang, itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Boleh dia make uang, yang lain kagak boleh make uang. Imam Abu Hanifah doang make uang. Nah, ukuran Imam Abu Hanifah zakat fitrahnya itu lebih gede dibanding kebanyakan mazhab yang lain. Kalau kita kan 3 liter 2,5 kilogram kan ya. Imam Abu Hanifah tuh zakat fitrahnya ukurannya itu 2 so. Jadi 2 kalinya zakat fitrah kita. Jadi 2,5 kilogram tuh jatuhnya 5 kilogram. Kalau 3 liter jatuhnya jadi 6 liter. Maka kalau mau pakai uang, pakai Imam Abu Hanifah.
gitu. Kata sebagian orang gitu, tapi enggak. Ternyata ulama Syafi'i sendiri banyak yang membolehkan kalau zakat fitrah tuh boleh make uang. Jadi kalau kita bayar make uang ya tinggal konversi nilai dari beras yang kita bayar. Beras kita wajibnya 3 liter ya konversi dari 3 liter jadi uang tuh tidak ada masalah begitu. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah panitia. Panitia yang ada di masjid-masjid itu kebanyakan bukan amil. Sebab kalau amil itu kan langsung diangkat sama pemerintah, penguasa, ada SK-nya. Dalam hal ini kita punya Basnas. Sedangkan panitia yang ada di masjid-masjid itu kan biasanya ngangkat sendiri. Dia ngangkat sendiri, ntar beres lebaran dinurunin sendiri tuh, gitu kan ya. Biasanya ada pembubaran jalan-jalan ke puncak. Kalau nggak ke puncak ke Anyer tuh gitu. Pembubaran panitia kan ya. Pembubaran panitia Ramadan dan zakat fitrah. Nah, karena kita ini bukan amil, maka kewenangan kita tuh terbatas sekali. Berbeda dengan amil. Pertama bedanya apa? Orang bayar ke panitia belum gugur kewajiban zakatnya. Sampai panitia menyalurkan ini kepada si miskin. Sebab panitia masjid itu jatuhnya orang yang dititipin. Jadi saya mau bayar nih, saya titipin ke masjid. Itu doang begitu. Sedangkan orang bayar ke amil, orang datang ke kantor Basnas hari Ramadan tanggal 29. Ketika dia bayar, selesai sudah kewajibannya. Sebab dia bayar langsung kepada si mustahik, yaitu amil. Nanti amil ini kemudian mengolah zakat itu untuk diserahkan kepada fakir miskin. Kapan diserahinnya nggak ada urusan kita nih, si muzaki ini udah beres, kewajiban kita udah beres. Tapi kalau panitia masjid kita ngasih zakat fitrah ke panitia, kewajiban kita belum selesai. Sebab panitia itu bukan amil, dia cuma orang yang dititipin. Maka kewajiban kita selesai ketika barang ini nih sudah kita sampaikan kepada fakir miskin panitia begitu. Makanya haram itu panitia nyimpen beras sampai hari raya, nggak boleh. Sebab dia bukan amil. Kecuali kalau dia amil begitu ya. Kalau dia amil boleh. Kalau dia bukan amil, dia tuh orang yang dititipin. Itu yang pertama. Jadi amil tidak boleh, panitia tidak boleh menunda. Maksudnya dibikin jadwal yang pasti. Kita menerima pembayaran zakat sampai tanggal 28, malam 29 gitu. Setelah itu kita tidak nerima karena hari 29 sampai malamnya itu adalah waktu penyaluran, misalnya begitu. Jadi ditetapin jangan sampai kita terus terima sampai akhirnya ada beras numpuk di masjid. Padahal dia bukan amil, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena karena panitia masjid ini bukan amil, panitia tuh tidak punya wewenang untuk oplos. Atau yang namanya kalau dalam bahasa berita blending sama oplos. Kan ya? Ada 3 orang datang nih bawa beras nih. 1, 2, 3. Panitia itu wajibnya langsung menyalurkan satu ini ke satu miskin, ini satu ke miskin, satu ke miskin. Nggak boleh dicampur. Jadi kalau dia campur, nih misalnya 3 zakat, 3 orang bayar 1, 2, 3. Dicampur jadi 1, sebenarnya boleh. Dicampur jadi 1, tapi ini tidak boleh dipecah lagi. Udah jadi campur jadi 1, kasih ke fakir miskin siapa begitu. Jadi jangan dipecah lagi. Jadi maksudnya jangan sampai satu muzaki itu zakatnya kepecah untuk 2 mustahik. Padahal dia ini panitia bukan orang yang punya hak untuk mecah-mecah harta zakat. Panitia itu cuma ketitipan. Maka bahasanya begitu kita terima, begitu kita salurin. Gitu. Kita dikasih duit zakat fitrah, begitu kita terima, begitu kita salurin. Gitu. Artinya ini ada 10 nih. Ada 10 zakat datang, kita nyampe ke kita. Entah 10 ini kita kasih satu miskin, boleh nggak ada masalah. Tapi jangan sampai 10 zakat ini kita gabungin, jadinya malah 5 gitu. Kalau 5 masih dapat tuh, jatuhnya satu miskin dapat 2 gitu ya. Ini 10 miskin kita kasih 6.
Berarti kan ada yang dapat setengah tuh. Kan ya dari satu muzaki ada fakir miskin yang dapat setengah. Padahal kita nih kan bukan amil, kita ketitipan aja. Berarti kita kalau kita ketitipan, kita ngasih zakatnya kurang tuh. Yang mestinya satu zakat malah kita kasih cuma seperempatnya doang. Atau mungkin kita kasih sepertiganya doang. Begitu. Jadi itu yang kedua. Yang maksudnya yang kedua tuh tidak ada wewenang untuk ngoplos. Yang ketiga, sebagaimana tidak ada wewenang untuk ngoplos, untuk nyampur, kita juga tidak boleh mengkonversi pembayaran zakat muzaki ke benda apapun kecuali dengan izin. Misalnya ada muzaki datang bawa beras gitu. Ya udah beras ini kita terima, kita salurin. Kita nggak boleh. Ini beras kebanyakan nih, kita butuhnya duit aja, kita jual aja nanti jadi duit, nanti fakir miskin kita dapat, kita kasih duit, nggak boleh. Sebab kita ketitipan, bukan amil. Ada orang datang bawa duit, terus duitnya kumpul nih ada sekian juta, kita beliin beras kagak boleh, kecuali diizinin. Jadi ada istilahnya, ada izin, bapak bayar pakai duit. Nanti duitnya kalau saya konversi beras boleh apa enggak? Silahkan enggak? Betul ada izin boleh. Tapi kalau enggak ada izin, begitu dia ngasih, begitu kita serahkan kepada fakir miskin. Jadi kewenangan panitia itu tidak seluas amil zakat. Sebab kita memang bukan amil, dan pekerjaan kita itu sebenarnya pekerjaan mulia. Pekerjaan mulia itu artinya kan kita bantu para muzaki untuk menyalurkan zakatnya kepada pihak yang berhak, kan begitu. Maka niat kita yang baik ini, perbuatan yang baik ini jangan sampai diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak dibolehkan di dalam syariat, begitu. Maka itu istilahnya begitu kita terima, begitu kita salurin, begitu. Jadi jangan sampai kita oplos. Apalagi kemudian mengkonversi kepada misalnya di di matang begitu, juga nggak boleh gitu. Di matang. Jadi kalau memang misalnya nih orang-orang yang bayar pakai duit, misalnya duitnya 47.000 zakatnya, 47.000. Ada orang yang bayar pakai 50.000, 3.000-nya mau diambil, udah kagak enak buat sedekah aja. Itu dari 3.000 lebihnya, 3.000 kalau ada 100 orang yang bayar gitu 300. Kalau ada 3.000 orang jadi 3 juta kan begitu. Nah 3 juta nih dari lebih bayaran orang zakat pakai uang, itu boleh 3 juta kita jadiin prasmanan buat fakir miskin. Boleh, nggak ada masalah. Sebab 3.000 ini bukan zakat fitrah. 3.000 ini kelebihan. Kelebihan daripada zakat, yaitu jatuhnya sedekah begitu. Jadi karena kita ini sebagai orang yang ketitipan, maka yang ketiga tadi tidak boleh mengkonversi begitu. Jadi yang pertama harus diserahkan sesegera mungkin. Yang kedua, tadi yang kedua apa tuh? Nggak boleh dioplos. Yang ketiga tidak boleh dikonversi begitu. Nah, yang keempat tidak boleh ngambil jatah dari zakat fitrah panitia. Sebab karena zakat ini diserahkan kepada mustahik. Mustahik itu 8 golongan: fakir, miskin, amil, mu'allaf, ghorim, budak, ibnu sabil, fisabilillah. Panitia ada gak salah satu dari 8 itu? Kalau di antara panitia ada yang fakir, miskin, boleh dia dapat ngambil. Jadi ngambil bukan karena dia panitia, tapi karena dia fakir, karena dia miskin begitu. Tapi kan kita ini Ustaz, udah kerja ini. Yakin kerja ini kerja sukarela, sebab jatuhnya orang ketitipan. Makanya saya saran, kalau memang ingin panitia mendapatkan jatah dari pembayaran, dilebihin aja. Kayak tadi tuh wajib zakatnya 47.000. Lebihnya 3.000, bilang, Pak 3.000-nya nggak usah dikembaliin ya, buat biaya administrasi begitu. Tinggal izin aja. Orang bakal ngasih kok 3.000 tuh. Karena kan kembalian juga nanggung tuh. Kan ya, mau ditungguin juga kelamaan nyari receh kan begitu. Ya nggak apa-apa dah. Nah, begitu. Izin. Jadi yang penting izin. Jadi tidak boleh ada jatah panitia, kecuali di antara panitia ada fakir, ada miskin. Atau tadi
panitia mengambil jatah dari kelebihan bayar zakat. Ada orang bayar zakat berapa buat 2 orang nih? 47. 47 kali 2 kan jadi 90 berapa? 94. Kan sisanya masih 6.000. Nah, itu kan lebihnya tuh boleh tuh dikumpulin. Jadi hitung-hitungannya jelas. Ini zakatnya sekian, kelebihannya sekian. Maka kelebihannya ini boleh dialokasikan untuk apa namanya? Iya. Ada beberapa orang yang menyarankan kalau panitia nggak boleh dapat jatah. Boleh gak Ustaz? Dari duit masjid. Itu jadi masalah tuh. Ada sebagian ulama mempermasalahkan sebab zakat fitrah ini kan ibadah individu. Ibadah personal. Sedangkan uang masjid itu sejak awal memang diwakafkan untuk kemaslahatan masjid, untuk biaya operasional masjid. Artinya untuk jamaah lah begitu. Jadi jangan sampai ini masjid menanggung biaya ibadah personal orang. Gitu. Ini kan ibadah personalnya si muzaki. Ya kalau ente mau dapat ambil dari muzaki, jangan dari masjid. Gitu. Kecuali memang apa istilahnya masjid naruh kotak tuh, apa istilahnya infak panitia zakat. Nah begitu, itu nggak ada masalah. Jadi pokoknya duit umat nih kagak boleh dimacem-macemin gitu. Tanggung jawabnya gede gitu. Untungnya mah kagak seberapa kan begitu. Tanggung jawabnya gede. Jadi ya makanya atau mungkin ada salah satu apa namanya dermawan gitu. Panitia kerja aja ntar malam takbiran aneh bagi-bagiin duit. Nggak apa-apa tuh. Kalau ada Sayyidina Utsman di sini kan begitu. Ada gak kira-kira Sayyidina Utsman di sini? Kan ya. Panitia dikumpulin ada berapa panitia? Ada 20. Ntar 20 ini masing-masing dapat cepet-cepet kan begitu. Alhamdulillah kalau ada apa namanya Sayyidina Utsman kan begitu. Tapi kalau nggak ada ya udah kita apa namanya sukarela dan insya Allah apa yang kita kerjakan ini akan dikembalikan oleh Allah dalam bentuk yang lain. Entah kita makin sehat, orang makin orang makin demen, entah juga ibadah kita makin rajin gitu. Karena kita ini berprofesi bukan sebagai amil. Jadi 4 hal itu tuh mesti dipegang. Bahwa karena kita panitia bukan amil, yang pertama sesegera mungkin diserahkan, jangan disimpan sampai lebaran, nggak boleh. Yang kedua tidak boleh dioplos. Yang ketiga tidak boleh dikonversi. Yang keempat tidak boleh ada jatah bagi panitia. Panitia haram begitu untuk mengambil jatah zakat fitrah kecuali panitianya adalah orang fakir atau juga orang miskin yang merupakan mustahik zakat fitrah itu sendiri begitu. Saya kira cukup sampai di sini kita buka tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan nih waktu kita panjang nih sampai maghrib soalnya nih lama nih. Ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita berpatokan sama Basnas? Hah? Kalau berpatokan sama Basnas, kan udah jelas mungkin 3,5 liter atau 2,5 liter. Ya. Jadi kenapa kita berpatokan sama sama Basnas? Sebab kita memang terikat untuk mengikuti apa yang diputuskan oleh ulil amri. Jadi kan ada ibadah yang memang kita tuh ibadah sendiri-sendiri gitu. Tapi ada ibadah yang apa istilahnya urusannya tuh ditetapkan oleh penguasa. Kayak awal Ramadan ditetapkannya oleh penguasa. Biarpun orang punya ilmu ngelihat hilal, nggak bisa dia ujuk-ujuk ngelihat hilal kemudian megang mik masjid diumumin besok kita puasa, gue udah ngeliat hilal, kagak boleh. Itu wewenangnya ada pada hakim. Nah hakim tuh dalam fikih syariat, dalam ilmu fikih, hakim tuh adalah penguasa, presiden kalau kita di sini. Nah presiden tuh punya kalau urusan begini punya ngasih mandat kepada Kementerian Agama. Kementerian Agama kemudian bikin badan namanya Badan Hisab Ru'yah. Maka awal Ramadan ngikutinnya badan hisab. Sebagaimana juga amil itu adalah kewenangannya penguasa. Dan semua jenis zakat ketetapannya itu ditetapkan oleh amil nilainya. Nah kita tuh punya amil kita namanya Basnas.
yang memang sudah dapat apa istilahnya SK dari presiden ngurus. Bahkan kita ini udah punya undang-undang zakat. Walaupun kagak sekuat undang-undang polisi. Maksudnya kalau polisi kan ngelihat ada maling tangkap bisa kan begitu. Kalau Basnas nih ngelihat ada orang kagak zakat nggak bisa ditangkap. Belum nyampe situ. Cuman undang-undangnya ada udah begitu. Maka apa yang sudah ditetapkan oleh Basnas itu adalah ketetapan penguasa, ketetapan hakim yang kita mestinya nih mengikuti begitu. Jadi kalau memang ada keputusannya dari Basnas ikut. Tapi kalau tidak ada begitu sampai sekarang nggak nemu begitu nggak ada ya. Tapi sih nggak pernah Basnas selalu mengeluarkan keputusan untuk zakat fitrah. Biasanya ini udah kayak gini nih, udah setengah Ramadan tuh udah ada tuh keputusan dari Basnas. Nah, nanti setiap Basnas yang apa namanya wilayah kota itu juga memberikan keputusan begitu. Oke? Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi yang ketiga itu kadang kita besarannya itu juga kita belum pasti nih berapa besarannya. Kedua, penyaluran fidyah sendiri itu dalam bentuk apa? Kemudian itu yang kedua infaknya ini. Infaknya apakah boleh digunakan oleh panitia? Ya. Iya, kalau zakat fitrah tadi jelas. Kalau fidyah itu sebenarnya sama zakat fitrah. Artinya apa yang dibayarkan oleh si pembayar fidyah, begitu yang kita serahkan kepada si miskin. Cuman fidyah itu ukurannya berapa? Fidyah itu ukurannya 1/4 dari zakat fitrah. Jadi kalau dia bayar nih sekalian nih fitrah, fidyah, tanya dulu fidyahnya berapa tuh? Berapa hari fidyahnya? Kan ya. Fidyah sama infak. Dia ngasih misalnya 500.000. Berarti zakatnya sekian, zakat fitrah. Kita ambil lagi 1/4 dari zakat fitrah itu sebagai fidyah. Oh berarti sisanya nih infak gitu. Nah fidyah ini diserahkan kepada sama. Penyerahan fidyah itu kepada 8 golongan. Cuman beberapa ulama kalau fidyah itu dikerucutkan aja. Nggak usah 8 golongan. Cukup fakir atau miskin aja. Ya pada intinya jatuh-jatuhnya sama kayak zakat fitrah. Sebab kan zakat fitrah kita nih kebanyakan nggak 8 golongan yang kita kasih. Sebab keterbatasan apa istilahnya wujud 8 golongan tuh hampir kagak pernah ada. Yang ada tuh nomor 1 sama nomor 2 aja. Fakir miskin begitu. Sampai pun ada fisabilillah kan juga masih jadi perdebatan. Termasuk itu ya. Iya perlu diingetin. Jadi fisabilillah itu dalam pandangan ulama mazhab hanya ada 2 orang. Fisabilillah itu adalah orang yang jihad di jalan Allah. Yang kedua ini pandangan sebagian ulama mazhab adalah orang yang udah dapat berangkat haji tapi gak punya bekal. Orang yang berangkat haji gak punya bekal itu namanya fisabilillah gitu. Selain 2 orang ini gak ada fisabilillah. Jadi ustadz, siapa lagi? Guru ngaji, panitia itu bukan fisabilillah. Jadi jangan sampai kita nganterin zakat ke rumah ustadz, ustadznya lagi manasin mobil. Orang punya mobil kasih zakat kan. Jadi fidyah sama. Artinya kalau fidyahnya beras ya beras. Kalau fidyahnya uang ya uang. Kita serahkan begitu. Cuman fidyah itu kan per hari kan ya. Per hari itu 1/4 zakat fitrah. Jadi kalau dia 4 hari ya berarti senilai zakat fitrah. Kalau dia 8 hari berarti 2 kali zakat fitrah begitu. Nah kalau infak bebas. Infak tuh kemana aja bebas. Yang penting masih di dalam jalan kebaikan. Artinya mau buat ke masjid boleh, buat panitia boleh, buat apalagi siapa aja boleh. Infak. Yang penting masih di dalam jalan kebaikan gitu. Jadi infak tuh tidak ada aturan. Sebenarnya infak tuh kan sedekah. Gitu. Cuman orang nyebutnya infak. Jadi tidak ada ketentuan yang baku terhadap infak. Dia diserahkan kemanapun, bahkan dikonversi ke apapun juga boleh. Ini ada infak banyak nih.
Misalnya kita dapat kelebihan dari zakat fitrah, lebihnya nih sebagai infak misalnya ada sekian juta. Wah ini kita beliin seragam aja nih buat panitia nih. Panitia kasih seragam, biar Idul Fitri pada pakai seragam tuh gitu, kayak kondangan kan gitu. Jadi seragam masing-masing nggak apa-apa itu namanya infak begitu. Oke? Kapan dibayarin fidyah? Fidyah kalau sama sebenarnya. Jadi fidyah itu bahkan lebih luas waktunya dibanding zakat fitrah kan gitu. Kalau fidyah itu ya maka kalau dia bayar sekalian zakat fitrah ya sekalian bayar fidyahnya juga begitu. Artinya kalau sekarang nih ada orang yang tiba-tiba datang nitip bayar fidyah ya sekarang juga kita kasih nggak ada masalah. Jadi kalau fidyah itu waktu pembayarannya setelah hari wajibnya selesai. Setelah hari wajib datang. Hari wajib itu subuh. Jadi orang tua yang kagak puasa hari ini udah boleh bayar fidyah gitu. Waktunya subuh. Kalau udah datang subuh dia boleh bayar fidyah. Tapi buat besok belum boleh. Sebab besok subuhnya kan belum datang gitu. Jadi hari ini subuh lewat nggak puasa ya udah bayar fidyah. Gitu. Jadi sekalian aja bayarnya disekalianin sama bayar zakat fitrah begitu. Oke? Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Iya. Kemudian yang kedua, yang tadi soal kewajiban bayar zakat yang dibutuhkan hari besok. Karena kebutuhan ini sangat banyak sekarang. Iya. Paketnya lah, HP dan sebagainya. Iya. Iya betul. Iya betul. Iya betul. Ada penerimaan semua banyak aktif miskin. Iya. Iya. Jadi umumnya memang standar fakir dan miskin itu di setiap daerah tuh bahkan di setiap negara tuh punya standar yang berbeda-beda begitu. Tapi syariat tuh cuman ngambil pokoknya aja. Syariat tuh jelasin pokoknya. Pokoknya begini. Fakir itu dia tidak punya pemasukan untuk kebutuhannya. Jadi pemasukannya ada, cuman jarang-jarang. Entar ada, entar kagak, entar ada, entar kagak. Itu namanya fakir tuh. Bahkan satu hari dia belas kagak ada pemasukan. Tapi kan orang tiap hari butuh, punya kebutuhan. Nah, ini namanya fakir. Orang yang tidak punya pemasukan atau punya pemasukan tapi tidak menentu. Itu namanya fakir. Nah, kalau miskin punya pemasukan cuman kurang dari kebutuhan. Bahasa sederhananya ulama tuh orang itu butuh 10, dia cuman mampu 5, itu namanya miskin. Dia butuh 5 juta, masuknya tiap bulan cuman 2 juta, kan 3 juta tekor tuh. Nah, kan itu namanya miskin. Masuk rutin masuknya tiap bulan ada kerjaan, ada selalu orderan, tapi kebutuhannya tidak tercukupi sebab yang masuk lebih dikit daripada kebutuhan. Tapi hitungannya kebutuhan ya, bukan kepengenan kan gitu. Kalau kepengenan kan banyak banget. Jadi kebutuhannya tuh 5, dia cuman bisanya 2, nah, itu miskin. Tapi kalau fakir itu sama sekali dia nggak punya pemasukan atau punya pemasukan tapi nggak jelas. Nah, rumah yang dia tempati, apakah itu rumah pribadi, itu tidak dihitung sebagai harta yang membuat dia bebas dari kemiskinan, enggak. Sebab yang namanya rumah itu kan nggak bisa diuangkan seketika untuk menutupi kebutuhan. Jadi rumah, properti, motor begitu, yang dia pakai itu jangan dihitung. Pokoknya pemasukannya punya apakah ada itu dia. Pemasukannya seberapa begitu. Jadi
benda-benda yang melekat tapi yang tidak bisa diuangkan itu jangan dihitung. Dia sih miskin, cuman kan tanah sendiri rumah, nah begitu. Sebab tuh tanah kagak bisa dilepehin, tuh jadi duit kan nggak bisa gitu. Jadi butuh sekian waktu. Jadi itu yang disebut oleh kifayatul akhir begitu. Jadi benda-benda yang melekat pada dirinya tapi tidak bisa dikonversi untuk menutupi kebutuhan, dia miskin juga namanya, gitu. Rumah atau motor begitu. Tapi kan kalau mobil mah enggak, umumnya orang udah punya mobil udah kaya berarti umumnya kan begitu. Kan ya. Jadi biasanya tuh motor-motor tuh, orang punya motor tapi miskin banyak kita di sini. Itu soal standar miskin. Makanya kalau di Indonesia tuh BPS ya. BPS tuh punya standar tuh rendah banget itu. Itu bahkan lebih rendah daripada standarnya fikih itu. Pemasukan berapa tuh waktu itu mana BPS yang dikategorikan prasejahtera itu orang yang pemasukannya sehari 7.000 apa 8.000 itu kecil banget itu miskin banget. Iya. Iya makanya itu. Enggak sih. Jadi seharinya rendah banget. Jadi itu yang pertama, soal standar fakir dan miskin. Jadi ukur dah masing-masing. Cuman syariat bilangnya begitu. Miskin tuh punya ada pemasukan tapi kurang dari kebutuhan. Kalau si fakir sama sekali nggak punya pemasukan atau punya tapi tidak menentu. Nah kalau yang kedua ini soal wajib zakat tuh bagi orang yang punya kelebihan harta daripada kebutuhannya di hari raya. Yang jadi kebutuhan itu adalah kebutuhan primer. Sandang, pangan, papan begitu. Sedangkan selain tiga hal ini kayak misalnya paket internet. Kan orang kagak ada internet tetap hidup. Gitu. Tapi orang kalau kagak pakai baju hidup apa kagak? Hidup man malu kan begitu. Itu kebutuhan tuh begitu. Orang nggak punya tempat tinggal bisa hidup apa kagak? Susah, orang kedinginan kan gitu. Ya ngontrak itu artinya kalau dia punya biaya kontrakan itu termasuk kebutuhan. Jadi dipotong tuh. Artinya dia punya 5 juta, ini kontrakan sekian, makan sekian, baju bisa dipakai apa kagak besok? Bisa, berarti nggak usah ada lagi beli baju. Nah, dihitung kebutuhannya buat besok tuh kita katakanlah 1 juta, sisanya 4 juta, berarti dia mampu. Dia yang dihitung adalah kebutuhan untuk 1 hari raya. Jadi jangan dihitung untuk satu bulan begitu. Oke? Ada lagi? Mana? Ada ibu-ibu ya? Oh, ada. Iya, belakang. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya Muhammad. Saya mau tanyakan bahwa selama pelaksanaan zakat tadi, kebiasaan kita di musala al ini persiapan pengurus sekarang. Tapi setiap saat perkembangan ini soal itu saya agak ngerti. Jadi biasanya kita di sini itu menerima zakat dari yang pemberi itu lalu dialokasikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Selama ini kami anggap semuanya berjalannya mulus-mulus saja. Dan kami biasanya orang di sini tahu bahwa dia ini berhak untuk menerima. Nah sekarang Pak Ustaz bilang melalui tadi ada pengurus dari Basnas itu yang kalau pengurus dari sini menyalahkan kepada Basnas tadi, apakah Basnas itu bisa menyalahkan kepada orang-orang yang berhak menerima enggak? Soalnya tujuan kami di sini adalah untuk memberikan kepada orang-orang yang sekitar kita. Jadi kalau Basnas itu banyak posisinya ada di Jakarta. Kita tahu masyarakat di sini memberikan kepada orang yang berhak menerima. Jadi maksudnya kalau lagi ngumpulin zakat, kadang-kadang ada petugas Basnas datang, begitu ya? Iya.
Nah, maksudnya gini Pak, jadi kita ini ngumpulin zakat di sini, itu nanti kita serahkan ke Banas. Ah. Nah, Banas itu mau dinilai ke warga Oh. sini gitu. Ya. Kalau itu kita harus nyerahin ke Basnas. Maksudnya kalau Bapak menyampaikan bahwa kita harus serahkan. Oh enggak. Saya nggak bilang harus ke Basnas. Nilai ketetapan, nilai wajibnya nominalnya ngikutin ketentuan Basnas. Iya. Oh nggak apa-apa gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak diserahin. Yang penting fakir miskin sekitar kita begitu. Nggak apa-apa. Jadi kalau mau diserahin juga nggak apa-apa. Misalnya ada sebahagian, misalnya nih kita punya miskin 500. 500-nya udah dapat semuanya, masih ada sisa zakat, katakanlah ada 200 zakat. Kita kasih Basnas juga nggak apa-apa. Nanti Basnas yang mengelola zakat itu kepada fakir miskin yang lain. Tapi nggak perlu diserahkan, cukup untuk fakir miskin sekitar kita. Sebab itu memang lebih baik, ya, karena zakat itu ibadah sosial. Jangan sampai yang zakat di sini yang dikasihnya miskin belah mana tahu kan begitu. Jadi memang zakat itu diambil dari orang mampu situ, diberikan kepada orang fakir situ juga gitu. Oke? Alhamdulillah. Terus ini ada bagian bapak itu bagian miskin ya. Nah. Bapak 3 bagian, istri 2 bagian, anak 1 bagian. Itu bagaimana? Maksudnya gimana tuh? Jadi kan di sini kan ada indeks untuk bagian ya, bagian zakat. Oh jadi bapak itu mendapat 3 zakat. Oh iya. Iya. 3. Jadi 3 zakat dari 3 muzaki ya buat bapak. Ya. Terus yang kedua buat ibu 2 bagian. Iya. Yang ketiga buat anak 1. Ya. Gimana? Nggak apa-apa. Cuman bagusnya anak tuh nggak perlu. Anak tuh karena nanti ditanggung nafkahnya oleh bapaknya. Jadi bapaknya aja yang dibagi. Cuman kalau selama ini udah dibagi juga nggak ada masalah. Gitu. Jadi anak itu tidak bisa disematkan status miskin atau fakir. Karena anak itu tidak punya kewajiban nafkah. Tidak punya kewajiban untuk menutupi hajat dirinya sendiri, anak kecil. Anak kecil itu tidak bisa disematkan status fakir atau miskin. Jadi kan zakat ini kepada fakir atau miskin. Nah yang disematkan fakir atau miskin adalah orang yang sudah punya tanggung jawab menutupi hajatnya atau juga hajat orang lain yang ditanggungnya. Sedangkan anak-anak kecil di dalam fikih itu tidak ada kewajiban menanggung hajat dirinya bahkan begitu atau bahkan orang lain. Maka kalau mau ngasih zakat ngasih biangnya aja begitu. Iya, jadi kalau mau ngasih anaknya dari sedekahnya aja, biar biar bagus lah begitu. Oke? Ya. Kalau yang di penjelasan Ustaz kan gini, zakat fitrah itu kalau bisa jangan boros ya. Nah, dalam bentuk uang, kadang-kadang orang menjadi dalam bentuk uangnya kebanyakan. Nah dikumpulkan, kemudian tadi ada penerapan indeks. Indeks itu kadang-kadang tidak sesuai dengan ketetapan dari Basnas tadi, uangnya 1 jadi uangnya 47.000 gitu kan. Iya. Nah indeks itu tidak pas 47.000, uangnya bisa 50.000, bisa kurang 40.000. Nah itu termasuk apa tadi uangnya 40.000 indeksnya, berarti mengurangi daripada hak misalnya satu orang itu diperkenankan nggak? Atau uangnya lebih di 50.000 dari 40.000 yang 2,5 itu jadi memecah ongkos punya haknya orang lain ya? Indeks itu dari mana? Karena di kita kebetulan ada kesepakatan. Itu dari dulu atau di Kerangan itu ada masjid musola itu menentukan itu. Jadi tujuannya sih sepertinya untuk pemerataan pembagian zakat. Oh. Jadi ada orang zakat nih 47.000, 3 orang nih. Ya. Jadi zakat 3 orang ini
belum tentu jatuh kepada satu orang. Bisa jadi 3 zakat ini 1 orang atau bahkan 2 orang gitu. Berarti kan ada salah satu orang yang ya cocah. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Jadi sebisa mungkin pokoknya zakat orang tuh jangan dipecah. Jadi satu zakat tuh utuh diberikan kepada satu miskin. Jadi kalau satu miskin mendapatkan 3, ya dia dapat 3 dari 3 muzaki yang utuh begitu. Gitu. Makanya itu tadi saya menyarankan untuk menerapkan itu minta kepada muzaki untuk nilai lebihnya. Nilai lebihnya itu mungkin bisa mengcover indeks yang kita tuju tadi itu. Gitu. Kita indeksnya sekian. Nah, kalau pakai muzaki jadinya 2,5. Nah, berarti nggak bisa nih, udah pakai muzakinya 2, nanti sisanya ditutupin pakai sedekah begitu. Pakai infak begitu. Jadi itu yang jadi problem tuh adalah satu zakat orang dipecah menjadi 2. Nah, itu yang tidak diperkenankan bagi seorang yang bukan amil gitu. Oke? Terkait yang tadi kan nilai zakatnya itu kan berbeda-beda. Yang sebelumnya kan mungkin katanya sesuai dengan apa yang kita makan. Iya. Itu gimana? Mungkin banyak masyarakat yang masih berpegang itu gitu. Nah, kita sebagai panitia itu gimana? Memang harus sesuai dia apa yang dikasih gitu kan, terkait uangnya gitu kan. Mungkin kalau buat memudahkan pengurus panitia itu jadi dibuletin lah berapa gitu. Boleh. Maksudnya ngasih tahu ke muzaki gitu. Iya, ngasih tahu ke muzaki atau kita sebagai panitia jadi ngemudahin biar bulet-bulet angkanya gitu. 20.000 semuanya kita. Nggak apa-apa sebenarnya kita buletin angkanya, cuman dijelasin aja wajib zakatnya ini sekian, kelebihannya ini sedekah. Kita buletin supaya gampang aja begitu. Yang penting orang tuh tahu kewajiban zakat dia tuh bukan 50.000. Kan kalau kita dari awal kita bilang zakatnya 50.000, berarti kan kita mewajibkan sesuatu yang kagak wajib itu. Itu yang kagak boleh sebenarnya gitu. Jadi kalau mau dibuletin, cuman tadi dijelasin ini 50.000 nih zakatnya sekian, sedekahnya sekian begitu. Supaya jelas. Nah, zakat itu berbeda dengan sedekah begitu. Ya, begitu kan maksudnya? Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa pengoplosan dari beras. Iya. Kalau kita itu beras itu bisa kita satukan kan. Dari beberapa berarti isi beras kita satukan kemudian kita literkan lagi. Itu biasanya kalau liter 3,5 liter ya. Iya. Kita lebihkan jadi 4 liter. Jadi kita kemas jadi 4 liter. Nah itu tuh beras campur Ustaz. Nah apakah itu bahasa pengoplosan gitu ya? Iya itu oplos begitu maksudnya. Iya. Ada yang biasa punya lebih itu juga bingung mau ngasih. Karena bangunnya beda-beda kemas. Iya. Jadi kita satukan, kita kemas lagi, jadi semua akan mendapatkan 4 liter gitu biasa. Kalau memang betul muzakinya lebih begitu, yang ngasihnya lebih tuh kita takar lagi, berarti lebihnya itu jadi sedekah begitu. Kalau yang benar ngasihnya lebih begitu ya. Kalau yang ngasihnya seplastik utuh begitu nggak ada lebihnya ya jangan dioplos ya kayak gitu. Kayak misalnya nih saya zakat fitrah buat 5 orang kan, anak saya 3, istri 1, 5 orang nih. Saya pakai karung gede tuh saya bawa. Nah kan saya kan cuma 5 orang. Karung ini isinya sekian kilo. Itu takar lagi tuh untuk dibikin jadi 5 zakat. Berarti kan sisanya tuh bukan zakat fitrah tuh gitu. Kalau model kayak saya yang bayarnya emang gede begitu. Tapi kalau ada orang bayar emang sudah sekantong itu, sekantong pas begitu, ayo yang itu jangan dioplos. Apalagi sekarang di warung kan udah bikin plastik kemasan pas itu gitu. Jadi yang maksudnya ditakar tuh yang bawanya banyak-banyak itu.
Dia bawanya banyak padahal zakatnya cuma buat 5 orang. Yang satu kantong tuh mungkin bisa berapa liter kan begitu. Oke? Kalau maksudnya kalau mungkin ada yang kurang, ada yang lebih gitu, Ustaz. Misal jumlah muzakinya itu 10, tapi tetap kita dikasih 10 tapi rata gitu, Ustaz. Gimana? Dioplos. Misal yang dia tetap dia ngasih 3,5 liter, ada yang ngasih 3 liter, terus ada yang ngasih lebih. Terus kita oplos, terus kita jadiin sama gitu. Iya, enggak muzakinya tetap 10 gitu. Iya, nggak ada masalah seperti itu, nggak ada masalah. Makanya yang dari awal tuh kita harus tetapkan nilainya tuh kagak boleh beda. Di sini tuh kita terima 3,5 liter gitu. Jadi jangan sampai ada orang yang bawa kurang atau kalau lebih nanti kita lebih kita ini. Jadi jangan sampai istilahnya kita tuh jadi terima berapa aja begitu. Nah, dari awal kita nih menetapkan 3, sekian liter. Nah, gitu. Atau 2,5 kilogram gitu. Jadi jangan sampai kemudian menerima dengan jumlah yang berbeda-beda. Oke? Akhirnya kan ini kan bukan dalam segi kuantitas saja kan. Sama kuantitasnya 3,5 liter. Tapi dengan harga yang berbeda itu termasuk pengoplosan enggak? Namanya si A dengan harga beras namanya 10.000. Iya. Nah, yang lain 12.500. Kita campur, kita bagi lagi 3,5. Termasuk pengoplosan enggak? Iya. Karena gini kan tadi nyambung pertanyaan Pak gitu kan. Jadi masih di masyarakat kita ini masih ada ini bahwa saya sesuai yang dimakan saya. Jadi kan bisa saja orang Iya Pak. Iya, maka daripada itu kalau berasnya berbeda, jenis kualitasnya beda, ya berarti yang di situ tuh jangan dioplos dengan yang nih ada 10 kantong beras dengan kualitas yang sama. Yang itu kita oplos boleh tuh. Sebab kualitasnya sama kita bikin 10 lagi. Tapi kalau yang kualitasnya beda itu. Makanya kan dari awal tadi kita bilang panitia itu begitu kita terima, begitu kita sampein begitu. Yang kita terima begitu juga yang kita sampein. Jangan sampai kita nyampeinnya dengan benda yang beda yang kita terima begitu. Jadi begitu kita dapat, kita terima, begitu juga yang kita sampaikan gitu. Kalau memang kualitasnya mirip sama, nggak ada masalah dioplos. Tapi kalau beda-beda, nah itu tadi akhirnya jadi dikhawatirkan jatuhnya namanya ngoplos yang itu tidak. Banyak besar ya. Ada rojo lele, ada wangi, anyur. Ya udah berarti jangan dioplos itu. Seukuran iya. Seadanya itu. Mindahin ke plastik merah tuh nggak ada masalah. Orang bawanya segelontongan gede, kita pindahin ke plastik kita nggak ada masalah. Yang nggak boleh kan dicampur. Iya, kalau dipindahin mah nggak apa-apa, pindahin bungkusannya. Iya, kan nggak mungkin kita ngasih ke fakir pakai beras yang masih ada merek rojo lelenya kan ya. Jadi kita pindahin ke plastik ukuran yang sudah kita tentuin, ya udah nggak ada masalah. Kalau mindahin doang mah nggak ada masalah. Kan yang jadi masalah itu ngoplos. Ngoplos itu dikhawatirkan karena kita mencampur zakat orang diberikan kepada fakir miskin yang tidak sesuai takarannya kan begitu. Sebab kita bukan amil. Artinya kalau sekedar mindahin mah nggak ada masalah. Jadi pas mindahin ya udah pindahin aja. Orang bawa pakai beras apa, misalnya dia bawa 1 kantong gede untuk 5 orang keluarganya. Kita punya plastik 5, kita bikin 5 plastik. Sisanya berarti itu sedekah kan begitu. Oke? Pak Haji?
Silakan Bang. Kalau yang ada di sini tentu ingin mengetahui bagaimana kita menjadi panitia. Iya. Ini terkait dengan proposal. Bukankah kita ini panitia dalam rangka untuk supaya tidak terjadi penyimpangan atau pemerataan karena agama ini juga menyebabkan nilai sosial kebersamaan. Kalau misalkan itu tidak terjadi apa yang kita katakan dalam keluarga atau dan sebagainya pada saat yang sama kita lagi menekan maka itu terjadi kesenjangan. Iya. Artinya saya harus kita itu atau proses ini. Jadi kebanyakan panitia ini dalam rangka untuk menyamakan kualitas dan kuantitas terhadap aktivisi kita ini menjadi satu kesamaan. Iya. Bukankah dalam rangka kesamaan ini akan membatasi itu? Tapi maka ya saya ini yang menarik. Misalkan tadi bapak yang tadi jualannya sama hal misalkan orang yang terpisah yang ada di 50 ini tidak 50 itu. Nah kalau kita bagikan nanti tidak ada 50 itu tetap 30 itu. Kan itu juga sejarah. Maka ya kita yang berupa uang pun yang bukan indah dalam rangka kebersamaan. Iya. Supaya tidak terjadi di masyarakat. Artinya bahwa di situ kita bahwa mengurus ini sebuah agama atau misalkan kita dalam beragama itu supaya akhir itu sama senang. Iya. Jadi ini yang menjadi penasaran gitu kan semua proses ini. Iya. Jadi sebenarnya kewajiban yang wajib untuk agar si miskin dapat rata itu bukan panitia. Kewajiban panitia tuh nyampein aja. Kewajiban yang bikin sama rata itu adalah muzaki bayar dengan nilai yang sama. Makanya tadi di awal kita bilang ikutin ketetapan Basnas kalau uang begitu. Nah kan itu tadi kita dari awal bilang bahwa zakat fidyah itu bayarnya bukan dengan beras yang dia makan, tapi beras yang kebanyakan orang makan begitu. Nah ini kan saya juga nggak tahu siapa yang mulain duluin pakai beras yang dia makan, kecuali kafarat sumpah. Kalau kafarat sumpah nih, saya batalin sumpah saya demi Allah saya gini-gini, batal sumpah. Dia kan bayar kafaratnya puasa 3 hari berturut-turut. Kalau nggak bisa puasa, dia sedekah 10 miskin. Nah, sedekah 10 miskin itu dengan makan yang dia makan. Termasuk zihar, tahu gak zihar? Zihar tuh nyamain istri sama ibunya. Oh, bokong lu kayak bokong mak gua. Nah, itu zihar tuh. Nah, zihar itu kafaratnya itu puasa 3 hari berturut-turut atau ngasih makan 10 miskin dengan makanan yang dia makan. Sedangkan fidyah, zakat fitrah itu bayar dengan kebanyakan makanan makan pokok kebanyakan orang begitu. Jadi bukan dengan makanya kewajiban untuk nyamain itu bukan ada pada panitia. Panitia itu kewajibannya nyampein. Gitu. Iya, nerima, nyampein. Maka dari kewajibannya itu kesadaran masing-masing orang begitu. Untuk memahami ilmu syariatnya bahwa zakat fitrah, fidyah itu dibayar bukan dengan makanan yang dia makan. Yang akhirnya itu kan awal dari kemunculan kecemburuan tuh di situ awalnya. Mereka itu sebenarnya yang tidak memahami ilmunya itu. Gitu. Justru panitia mah sebenarnya panitia enteng-enteng aja. Terima, ayo ngasih. Nah, terima lagi, yuk ngasih lagi. Terima gitu, enteng aja panitia tuh gitu. Jadi jangan kemudian kita membebani diri sebagai panitia, kita kudu ratain nih. Nggak usah gitu. Nyantai aja, nyantai. Lah kita diterimanya begitu kok, kita nerimanya begitu aja udah begitu. Jadi maka daripada itu, sebenarnya solusi untuk bisa ngopros itu kita mendaftarkan diri untuk jadi UPZ kepada Basnas. Jadi tempat kita nih berstatus sebagai amil juga.
Kalau kita udah dapat surat SK dari Basnas, salah satu imam kita, salah satu pengurus, maka kita jadi amil. Ketika jadi amil, kita terserah dah tuh mau ngapa-ngapain aja begitu. Nah, itu harus ada daftar ke mana? Iya, Basnas dan seterusnya itu gitu. Oke? Ada lagi? Udah. Apa lagi? Masih penasaran ya, Blair? Ya. Nah. Ya berarti itu ya. Iya, itu kebijakan panitia aja. Rapat nanti bagaimana orang-orang yang bayarnya setelah waktu itu. Jadi kita harus punya alokasi darurat nih, supaya jangan sampai hari raya datang masih ada di kita. Berarti hari itu kalau ada yang terima kita harus langsung serahkan kemana. Misalnya kita punya panti duafa misalnya begitu. Jadi panitia menyiapkan rapat, tentu berdiskusi alokasi darurat ketika ada orang yang memberikan di luar waktu yang sudah kita tentukan begitu. Atau bilang aja kita nggak terima, Pak Haji bayar sendiri aja. Miskinnya ada di pojok sono no. RT sekian, RW sekian. Jadi supaya itu tadi bahwa jangan sampai numpuk di masjid, takutnya kagak kita bayarin, akhirnya dosa kita juga begitu. Oke? Ada lagi? Ya. Enggak boleh. Kalau pakai zakat enggak boleh. Pakai sedekah boleh. Ya. Yang sedekah. Jangan, enggak boleh. Ya. Oh iya. Secara fikih kan tidak ada ketentuan harus ijab qabul, nggak ada. Tapi saya sih saranin ijab qabul aja, biar ada ritualnya, gitu. Biar orang-orang juga paham niat zakat fitrah. Banyak orang-orang yang gak paham niat zakat fitrah. Kalau nggak pakai ijab qabul dia gak paham. Jadi saran saya pakai aja gitu. Jadi datang nih, nawaitu an ukhrija zakatul fitri. Cuman kagak usah ada syarat harus megang beras begitu. Kan ada yang tangan kanan salaman, tangan kiri megang beras kan gitu. Nah itu. Yang penting, jadi saya sih sangat menyarankan itu sebagai bentuk taklim, ngajarin orang-orang bahwa niat zakat fitrah itu begitu, dan sekaligus kan biasanya habis itu ada doa. Allahumma barik ma ataitahu Allahumma barik dan seterusnya. Jadi tidak ada syarat secara fikih, tapi kalau itu dilakuin sih nggak ada masalah. Bagus-bagus saja itu. Iya, oke? Terus Ustaz ini, ya. Semuanya udah itu secara selot aja. Di panitia musola, gak usah nerima zakat gitu lah. Udah bagi-bagi masing-masing ke sendiri-sendiri gitu. Gimana Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Iya. Iya. Itu masih Mia. Iya paling diomongin setahun itu. Diomongin setahun sama jamaah.
Sehingga ada masalah musola masjid nggak terima. Atau ini kan sekeranggan permai nih musola masjid banyak nih. Jadi kita rapat gabungan nentuin apa namanya kalau musola ini kita nggak mau nerima kita serahkan ke masjid itu ya begitu misalnya begitu. Nggak ada masalah begitu. Jadi karena itu tadi ini zakat fitrah ini ibadah individu, ibadah personal. Kita bersukarela nih mau bantuin. Itu tentu pahalanya gede banget gitu. Cuman harus tahu batasan karena kita bukan orang amil begitu. Ada batasan yang perlu dijaga begitu. Oke? Tapi Pak Ustaz, Ya. Ini perihal pemberian zakat ini harus komunikasi antara keluarga atau nenek atau jauh di luar kota ya. Kadang-kadang saya udah bayarin tapi kasih tahu tuh gimana Pak Ustaz. Kedua, double zakat nih. Saya bayar atau saya bayar. Terus itu pertama saja. Yang kedua, kalau udah meninggal bagaimana nih? Kalau zakat fitrah terus orangnya gimana nih? Kalau zakat double itu tergantung yang bayar tuh dia nih orang yang nafkah dirinya sendiri apa masih dinafkahin sama bapak emaknya. Kalau dia dinafkahin sama bapak emaknya maka yang dia bayar sendiri itu jatuhnya sedekah. Yang sah itu jadi zakat fitrah tuh yang dibayarin sama bapak emaknya. Kecuali yang dia bayar tuh udah izin sama bapak emaknya. Jadi bapak emaknya udah ngasih nih bayar buat zakat fitrah di sekolah. Terus udah cukup begitu. Itu kalau soal double begitu. Termasuk juga orang tua. Orang tua kan kita nafkahin kan emang anak wajib ngasih nafkah orang tua. Maka zakat orang tua tuh pada anaknya. Jadi kalau si orang tua punya duit sendiri begitu, dia harus izin atau kita nih yang ngasih nafkah tanya. Besok zakat fitrahnya kalau mau bayar bilang dulu begitu. Jadi kalau soal double sih insya Allah nggak ada masalah karena yang dilebihnya itu bakal jadi sedekah begitu. Yang kedua soal apa tadi? Kan syarat zakat fitrah itu hidup ketika datang waktu wajibnya. Waktu wajibnya kan malam takbiran. Orang yang meninggal jam 5:30 sore nggak wajib zakat fitrah karena ketika maghrib udah kagak ada nyawanya kan ya. Tapi orang yang meninggal habis maghrib wajib tuh, gitu. Jadi dia meninggalnya habis maghrib wajib dia bayar zakat fitrah anaknya. Jadi dari harta warisnya tuh diambil untuk zakat fitrah zakat fitrah. Atau meninggalnya malam jam 12 malam takbiran tuh juga sama. Intinya ketika malam takbiran tuh hidup apa kagak begitu. Kalau hidup wajib bayar zakat, kalau dia sudah meninggal nggak ada kewajiban bayar zakat. Gitu. Jadi nggak ada istilahnya zakat atas orang meninggal tuh nggak ada. Kalau dari tanggal 1 Ramadan juga nggak apa-apa. Tidak ada masalah bayar zakat bahkan dari tanggal 1 Ramadan, cuman ulama tidak menganjurkan sebab tujuan zakat fitrahnya jadi nggak ada. Tujuan zakat fitrah kan biar si miskin tuh hari raya sama-sama seneng gitu. Kalau dibayar tanggal 1, tanggal 2 juga udah habis tuh kan begitu. Jadi hari raya dia nggak ini lagi. Gitu. Ya. Bagaimana cara menyampaikan yang sopan yang satu dan beradab untuk menerima zakat Ustaz? Kalau dikasih ijazah sedikit Ustaz. Kan kadang-kadang nih ada di musola nih. Jadi sebenarnya kan bahasa enak sopan tuh kan tergantung wilayah kan ya. Itu yang kayak gitu tuh enak bagi orang Betawi itu. Nih dari musola nih gitu. Ini dari musola nih, lu terima aja. Itu sopan banget tuh orang Betawi itu begitu tuh. Tapi bagi orang Jawa kan kagak sopan begitu tuh. Jadi kalau sopan sih jangan saya ngajarin kan. Saya masih kebangetan muda ngajarin sopan santun kan. Jadi tergantung wilayahnya dah begitu. Kalau emang yang kayak gitu tuh udah sopan gitu. Saya juga kalau ngasih zakat begitu modelnya ke iya. Oh, berarti pakai bahasa Indonesia yang baik dah. Atau gak usah ngomong, kasih surat aja. Gak usah habis ngasih langsung pergi tuh baca surat sendiri kan gitu. Pokoknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing begitu. Iya, saya masih kebangetan muda buat ngajarin sopan santun soalnya. Ustaz di luar tema Ustaz. Lalu ini dulu nih yang ini dulu.
Ambil lagi nggak apa-apa. Karena dia ngerasa mampu. Iya. Iya, ambil lagi berarti nggak apa-apa. Iya. Iya, betul. Dulu juga saya begitu tuh. Saya punya jadwal rutin di masjid mana gitu. Saya nyampe ngaji bawa mobil, beres pulang dikasih amplop 2 gitu. Amplop 1 lagi buat apa? Buat zakat tuh. Gue kaya, gue bawa mobil. Saya balikin. Emang begitu, emang orang kalau kalau dia merasa mampu, dia emang kudunya begitu. Emang kalau dia merasa mampu dibalikin, nggak terima begitu. Dari dulu ini sering dikasih zakat guru ngaji. Maksudnya biar guru ngaji serahin ke fakir miskin gitu. Karena kan emang dulu ya, kita kan juga punya orang tua guru ngaji. Emang banyak orang miskin datang ke rumah kita. Jadi guru ngaji tuh nyimpen zakat, salah satunya buat emang orang miskin. Zaman dulu kan gitu. Orang miskin kan datangnya ke rumah ustadz. Minta zakat, dikasih, itu ustadz ngasih kan bukan punya dia, itu bukan duit dia kan ya. Gitu. Titipan emang begitu. Jadi bukan si guru yang dapat zakat, tapi guru tuh jatuhnya sama kayak ketitipan juga. Oke? Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kebetulan bisa keluarga kita itu adalah saya kan diambil, ada yang di aku. Saya berzakat dari sini. Ya. Ya, pertama kalau soal ijab kabul tidak ada syarat, zakat itu ijab kabul nggak ada syarat. Artinya kita langsung kasih. Yang penting kan niat di dalam hati pemberinya udah diniatkan sebagai zakat, udah cukup, nggak ada ijab kabulnya. Jadi si miskin tuh tidak ada kewajiban tahu kalau ini zakat apa bukan gitu. Kemudian yang kedua soal mindahin zakat jatuhnya nih. Kita kan hidupnya di sini, bahkan waktu wajibnya kan kita di sini. Waktu wajib tuh malam takbiran kalau zakat fitrah ya. Ini sebahagian ulama, kalau kita makainya guru-guru kita nih ulama Syafi'i, tidak boleh memindahkan zakat lebih dari seukuran safar, 89 km. Jadi kalau kita mau zakat yang zakat rada jauh, nggak apa-apa, cuman jangan sampai lewat jarak safar. Jarak 89 km. Sebab itu tadi zakat itu terikat dengan ibadah sosial, maka jangan sampai miskin situ nggak dapat dari orang mampu situ begitu. Jadi memindahkan zakat kalau ulama Syafi'i begitu, tidak boleh lebih 89 km gitu. Maka kita zakat di sini untuk keluarga yang tidak mampu di kampung kita kasih sedekah gitu. Mudah-mudahan makin banyak yang kita kasih, makin Allah bikin kita makin banyak mampunya gitu. Oke? Kenapa? Sama, semua jenis zakat, zakat mal atau zakat fitrah itu. Orang yang kontrak, orang bubur, orang koprak, itu kan dalam suka bawa pulang tuh. Saya zakat di Tegal, kampung gimana? Kalau zakat fitrah kan tergantung waktu wajib ya. Kalau emang waktu wajibnya dia di Tegal, waktu wajib kan malam takbiran gitu. Jangan-jangan emang dia ngejar takbiran kan begitu di sono. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau zakat fitrah tergantung waktu wajib dia ada di mana tuh. Nah, kalau zakat mal kan tergantung nisabnya sama haulnya nyampe. Ketika dia nyampe dia di mana di situ ya, di miskin situ gitu. Oke? Ini antum dari tadi Ustaz. Dan kalau dikira kan punya inhaler tapi sampai masuk tuh nyedot inhaler tuh ya. Lebih puasa gitu. Terus nyium minyak wangi nyium balsem ya. Terus ini mungkin bagi pengantin baru nyium istrinya gitu. Nyium doang tapi bisa. Kalau nyium jadi yang batalin puasa itu kan yang masuk ke dalam rongga dan yang masuk itu harus ain barangnya. Kalau fix inhaler itu kan yang masuk aromanya, kayak minyak angin yang masuk aromanya, itu nggak batalin puasa.
kecuali kita tetesin ke hidung-hidungnya tuh minyaknya tuh, nah itu batal tuh. Jadi karena kayak kita pagi-pagi nih berangkat hari kerja, hari puasa, itu kan minyak wangi perempuan apalagi kan ya. Pun perempuan kalau minyak wangi kagak dipakai, diguyur sama dia. Kita naik angkot, naik bis kan wangi, wah, itu nggak batal puasa. Sebab yang masuk ke dalam rongga bukan bendanya, tapi efeknya, asarnya, gitu. Yang batal tuh kalau yang masuk ke dalam rongga, bendanya yang masuk, gitu. Nggak apa-apa, asal jangan ditelan aja. Kalau ketelan mah batal. Terus kalau cium istri itu tergantung ciumnya di belah mana nih. Kalau ciumnya bibir sama bibir batal. Sebab kalau bibir ketemu bibir ada ludahnya istri nyampur ke ludah kita. Artinya ada benda asing masuk ke rongga kita, batal. Tapi kalau timbang nyium hidung nyiumnya juga pakai hidung, nyium pipi gitu. Ada. Jadi pokoknya jangan sampai masukin benda asing. Kalau ciuman di mulut kan ada ludahnya tuh, ada air liur masuk benda asing. Jadi batal, ya cium tangan aja. Makanya dari dulu orang kita tuh kan kagak boleh puasa-puasa nikah. Kebanyakan nikahnya dulu sampai bulan haji kan ya. Iya, sebab Hafid. Kalau jadi kalau lagi puasa lebaran duitnya belum ngumpul kan ya. Ini nunggu bulan haji. Oke? Iya, apa itu? Tadi dulu yang mana dulu? Kebetulan ibu saya itu kan tinggal di Ambon. Kalau nanti zakatnya itu saya sering bayarnya di sini. Ibu saya nggak usah bayar, saya bayar di sini. Iya, tadi ya. Ya. Mindahin zakat itu kan bermasalah dalam pandangan Syafi'i gitu. Karena saya ngikutin Syafi'i, saya bilang bermasalah. Tapi ada mazhab lain yang membolehkan zakat itu dipindahkan. Cuman dengan catatan memang di sono mustahiknya udah habis begitu. Di sono mustahik udah habis, maka bayar zakat di daerah yang mustahiknya di mana gitu. Jadi orang ulama yang membolehkan mindahin zakat juga dengan syarat bahwa syaratnya mustahik di sini ini sudah tercukupi. Maka kita bayar ke mustahik yang di beda jauh gitu. Jadi besok-besok biarin ibu zakat di sono di Ambon, nanti kita sedekah lagi. Sedekah atas nama ibu gitu, nggak apa-apa. Atau kirim uang biar yang bayar. Atau kita kirim uang biar dia yang bayar di sono gitu. Ya. Ini dulu. Ini misalnya orang sakit puasa terus meninggal. Itu dia satu wajib zakat apa enggak? Kedua, puasanya itu harus difoto sama keluarganya atau enggak? Meninggalnya pas sakit apa udah sembuh? Lagi sakit meninggal. Nah, sempat sembuh gak? Jadi meninggalnya lagi sakit. Kalau meninggalnya lagi sakit nggak ada kewajiban apa-apa, nggak ada kewajiban qadha, nggak ada kewajiban fidyah. Sebab waktu hidup kan dia emang kagak wajib puasa. Jadi ketika meninggal, dia meninggal dalam keadaan nggak ada kewajiban yang dia tinggal. Sebab lagi hidup sakit kan nggak ada kewajiban puasa. Jadi ketika meninggal dalam keadaan seperti itu, nggak ada utang, nggak ada wajib. Kecuali dikasih sakit Ramadan, dikasih sembuh sama Allah. Secukup hari di mana dia kagak puasa. Misalnya sakitnya 20 hari. Dikasih sembuh sama Allah 20 hari lebih. Bisa qadha, tapi nggak qadha. Sampai akhirnya meninggal dunia. Yang kayak gini nih wajib diqadhain sama anak cucunya. Sebab dia meninggal dalam keadaan punya utang. Utangnya udah dikasih sembuh sama Allah, qadha tapi dia nggak qadha. Tapi kalau meninggal dalam keadaan sakit, nggak ada kewajiban apa-apa begitu. Termasuk zakatnya, kalau dia meninggalnya pas malam takbiran, udah malam takbiran ya wajib zakat. Tapi kalau meninggalnya sebelum terbenam matahari, nggak ada kewajiban zakatnya begitu. Oke? Ada.
Apa itu? Ada minyak angin. Oh. Ya, jangan dimasukin. Di sini aja nih di apa namanya? Ya, biar diisep, diirup aja, jangan dimasukin. Oke. Udah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.